Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Joni di Jetok Podcast episode 7. Cuman hari ini mungkin co-host saya nggak bisa nemenin, tapi jangan takut, soalnya kita juga punya bintang tamu yang lagi hits banget lah ya. Saya kira lagi mungkin tanpa basa-basi langsung saya bilang aja ini ya, bintang tamu kita hari ini adalah Doni Pramono I ya. Jadi Doni Pramono I, yes. Pramono I. Oke. Halo Bro Joni, gimana? Kabar bos, wah thank you banget nih. Baik. Kedatangan tamu meskipun kita masih virtual ya, karena masih transisi gitu ya. Jadi cuman mungkin sebelum kita diskusi panjang banget gini segala macam, mungkin kenalan dulu kali ya. Lu cerita sedikit gitu siapa nih Doni ini sebenarnya siapa sih gitu? Mungkin boleh share sedikit ya. Iya, selamat sore, selamat siang, selamat malam bagi penonton yang menonton hari ini. Terima kasih lagi kepada Bro Joni ini, sosok yang saya menginspirasi banget juga buat gua nih ya. Jadi gua Doni Pramono, gua founder dan CEO dari Sourcelly Group. Gua basically my business is in F&B. Sourcelly sendiri udah punya 4 brand di bawah Sourcelly dan 2 brand afiliasi. Kita sekarang udah 12 tahun dan kita sekarang mengoperasikan sekitar 250 outlet. Sourcelly sendiri di brand itu dimulai tahun 2008 ya, jadi sekarang udah tahun ke-12. Mulanya itu dari passion ya, dari cita-cita saya pengen mempunyai bisnis, dan ketika saat itu dimulai dari idenya dari waktu saya kuliah di luar negeri. Saat itu saya suka banget makan frozen yogurt, saya sering banget hangout di tempat frozen yogurt cafe. Pada saat itu mama saya lagi datang untuk graduation saya, orang tua saya, graduation yang S2 saya di Amerika itu hari ya kebetulan ya. Jadi saya bawa ke salah satu frozen yogurt store, dia suka. Nah akhirnya ide itu muncul dari mama saya yang kasih ide pertama. Nah saya balik ke sempat balik ke Singapura bentar, terus akhirnya balik ke Indonesia. Akhirnya setelah ngobrol dengan beberapa teman, menajamkan bisnis modelnya, ya kan, akhirnya saya decide untuk memulai bisnis frozen yogurt dengan brand Sourcelly pada bulan Mei tanggal 15 2008 di Senayan City. So itu outlet pertama kita. Jadi waktu jadi 2008 kan sebenarnya kan konsep itu masih belum ada kali ya di Indonesia ya waktu itu ya. Bahkan di Asia aja masih sedikit ya Don ya. Yes, betul. Jadi waktu saat itu memang lagi booming banget bisnis frozen yogurt itu di Amerika ya. Di waktu tempat saya kuliah, karena memang saya orang yang suka berbisnis retail ya. Saya suka sesuatu yang berhubungan branding, retail. Kuliah saya juga S2 itu di bidang marketing ya kan. Akhirnya saya terpikir awalnya mama saya itu memikirkan untuk franchise ya kan, bisnis franchise itu. Tapi saya pikir-pikir bisnis ini kayaknya franchise dari US langsung dibawa itu yang lu makan lah waktu itu lah ya. Betul. Tapi akhirnya kita decide nggak mau franchise karena tahu pasti mahal banget ya kan, dan juga kayaknya mereka lagi booming banget, susah banget, mereka barusan mulai juga di Amerika ya kan, jadi nggak mungkin juga franchise ke luar negeri dalam waktu dekat. Nah oleh karena itu kita akhirnya decide bahwa let me study this. So saya pernah sempat 3 bulan kerja di perusahaan frozen yogurt di Amerika. Ya kan, saya belajar bagaimana cara membuat yogurtnya, saya belajar bagaimana cara running store-nya, SOP-nya, segala macam. Istilahnya saya praktek, mencuri ilmu sama praktek untuk mempersiapkan saya untuk membuka outlet frozen yogurt pertama saya. Ketika saya rencanain saat itu saya pengen balik Indonesia, memulainya di Indonesia, di Jakarta. Tapi tahu resepnya dari mana tuh? Kan kalau misalnya lu kerja praktek begitu juga kan paling tahu secara operasional. Terus kan, tapi kan lu kan begitu bawa ke Jakarta juga pasti kan mesti beda ya konsepnya, procurement-nya, resepnya, itu gimana tuh bro? Iya, jadi saat itu memang udah tekadnya untuk pengen banget ya mulai bisnis brand ini seperti ini. Oleh karena itu di mana ada niat, situ pasti ada jalan ya. Jadi akhirnya saya pelajarin juga dari tempat saya bekerja itu. Akhirnya saya mengkontak beberapa supplier juga. Akhirnya saya sempat juga membeli mesin kecil ya kan, untuk mulai membuat frozen yogurt. Saya nggak ada latar belakang untuk food science ya, tapi dengan bantuan dari suppliers, akhirnya saya mempunyai suatu keyakinan bahwa ini produknya udah 90% ready, tinggal di-tweak aja, kalau bawa pulang Indonesia bisa di launching seperti itu. Jadi waktu itu bikin resepnya, formulanya semua waktu itu masih di US lah.
Iya, karena suppliernya di Amerika itu, Adi. Waktu saat awal Jadi waktu supplier dari Indonesia juga suppliernya masih dari Amerika dong, barang impor semua itu. yes, barang impor semua. Sampai saat ini juga Sour Sally itu masih mengimpor, tapi kali ini kita sudah nggak ngimpor dari Amerika, kita ngimpornya dari dari Italia. I see. Jadi Sour Sally yang dimakan oleh teman-teman itu adalah produk impor dari Italia. Seperti kita tahu, Italia is the best country in the world yang produser untuk ice cream, gelato, dan lain-lain. Pantes enak lah, gue juga salah satu favorit gue. Iya, betul. Gue bukannya gimana ya, tapi bener-bener gue suka sih, gue suka banget. Dan gue udah cobain gitu kan, frozen yogurt yang merek-merek lain, apalagi belakangan ini kan mulai banyak tuh ya. Tapi gue sih jujur lah, gue paling suka ya Lubunya lah. Emang paling enak. Thank you. Lagi yang hitam ya, itu gue suka banget sih. Tapi anyway, nah terus itu berapa lama tuh lu ngebangun bisnis itu, terus bagaimana tuh konsepnya sampai akhirnya terus lu belakangan gue, wah gila, brand lu sih udah banyak lah sekarang lah. Oh udahlah, gue udah nggak bisa sebut deh, pokoknya banyak banget gitu kan, pokoknya banyak semuanya. Itu gimana tuh ceritanya sedikit mungkin? Ya, jadi waktu ya pertama kali mulai itu kan Sour Sally ya, akhirnya di Sour Sally itu saya belajar banyak mengenai bisnis F&B ya. Jadi karena itu mungkin teman-teman tahu waktu Sour Sally pertama kali diluncurkan tahun 2008 pertengahan bulan Mei tanggal 15, sukses, booming, ya kan? Tapi sukses boomingnya hanya bertahan sekitar 2 tahunan ya. Omsetnya betul-betul peak-nya itu 2 tahun pertama ya. Nah, setelah itu mulai tahun ketiga, tahun 2010, 2011 gitu udah mulai down nih. Ya kan? Dan benar-benar waktu terpuruknya banget tuh omsetnya down tuh sekitar tahun 2012. Kenapa itu, Bro? Dan itu karena memang itu yang mungkin saya sharing bentar ya. Jadi waktu tahun 2012 itu udah istilahnya hampir bangkrut lah. Ya kan? Utangnya itu udah sampai sekitar 7 miliaran ya. Karena itu waktu kan untuk ada working capital ya. Working capital itu udah hampir rekening koran kan, udah hampir full istilahnya, ya kan. Nah, akhirnya coba cara jalan, inovasi, dan lain-lain. Tapi ternyata inovasi-inovasi itu kalau asal tembak juga sembarangan juga nggak works ya. So, you have to have a concept kan. Nah, waktu saat itu terpuruk, saya mulai bertanya-tanya nih, kenapa? What is the problem and what is the solution? Ya kan. Pertama, identifying the problem kan. Problemnya akhirnya itu setelah saya melewati masa sulit itu 2014 Sour Sally bangkit dengan produk Black Sakura, revitalizing the brand, everything, ya kan. Sour Sally itu istilahnya pada saat itu saya sebagai individual, sebagai pengusaha F&B, saya mulai memahami bahwa bisnis F&B itu mempunyai 3 fase, ya kan. Pemahaman itu yang memberikan kita jalan keluar. Akhirnya seperti Sour Sally bisa bangkit, ya kan, dan akhirnya bisa seperti sekarang. Gitu. Jadi kalau mungkin saya bisa sharing, 3 fase F&B itu terdiri dari fase pertama adalah fase trend atau hype. Nah ini yang Sour Sally di awal mulai 2008 sukses menjadi hype, sukses menjadi trend, omsetnya naik, gila luar biasa, ya kan, akhirnya turun tapinya, ya kan, karena fase trend, fase trend, ya masih baru dan masih seksi, masih tren, ya masih hype ya kan. Nah tapi tren itu nggak lama, tren itu biasanya fase yang paling cepat dan paling bahaya banget. Soalnya kalau ketika tren, ada produk yang trennya hilang dalam waktu 3 bulan, ada produk yang 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun ya, tergantung produknya ya. Banyak tapi kayak betul. Milo lah, apa. Yes. Kepal Milo 2 bulan ya, 3 bulan hilang. Terus segala itu tuh dulu boba itu dulu kan pernah tren banget sampai di pinggir jalan ada terus hilang, akhirnya ada yang survive. Iya. Nah, jadi memang ada trennya. Jadi fase 1 tuh tren. Tapi ketika produk tersebut sudah bisa berevolusi masuk ke fase 2, yaitu fase 2 itu fase lifestyle atau habit ya. Sudah menjadi kebiasaan orang customer-nya, ya kan, customer market produk tersebut, dia itu udah bertahan, dia udah lama, karena udah jadi lifestyle, udah jadi kebiasaan. Kayak Bro Joni mungkin makan Sour Sally mungkin Black Sakura contohnya ya. Contoh, kalau saya tanya Bro Joni makan Black Sakura itu alasannya gara-gara kenapa? Ya, selain rasa. Karena gue emang suka lah. Terus gue emang suka aja. Dan ya memang gue suka rasanya aja. Jadi kalau misalnya habis makan itu, gue memang kadang-kadang bisa kepengen makan itu aja gitu. Memang suka aja. Oke. Ya, rasa itu salah satu paling penting ya untuk membuat produknya itu menjadi tren atau hype ya. Dan juga salah satu penting untuk membuat dia naik ke habit. Tapi yang paling penting untuk membuat dia jadi habit, customer itu harus ada purpose ya dia makan produk tersebut. Kayak contoh, orang prefer makan Sour Sally sekarang menjadi habitnya dibandingkan makan es krim secara konvensional. Itu karena Sour Sally itu es krim yang lebih healthy kan. Lebih sehat. Itu ada. Jadi ada purpose-nya. Ya lo salah nanya sama gue termasuk orang yang berat badannya berlebih. Mungkin kalau
Tapi kalau kebanyakan orang juga seperti itu, banyak yang terconvert kan dari penggemar es krim sekarang terconvert jadi frozen yogurt, ya kan? Nah, tapi itu yang fase kedua. Dia pengen es krim, dia malah mikir, gua kesini aja deh gitu. Ada opsi yang kopi gitu. Betul. Ya, jadi itu yang menjadi salah satu sekarang kalau bisa dibilang Sour Sally udah 12 tahun ya Sour Sally ya. Dan sudah setelah Black Sakura dan revitalization, setelah kita revitalisasi brandnya, itu umurnya udah 6 tahun. Kalau produk yang hanya berbasis tren, itu udah lewat. Iya. Karena Sour Sally jadi lifestyle gitu. Gue ke mall pengen makan es krim, gue kangen makan es krim, gue makannya Sour Sally. Ya kan? Gue pengen makan buah-buahan, topping sehat, gue makannya Sour Sally. Nah, oleh karena itu memang Sour Sally itu kalau bisa dibilang udah masuk dalam habit, masih jadi lifestyle untuk masyarakat. Nah, itu fase 2. Fase 3-nya? Fase 3 itu adalah ketika produk itu lebih canggih lagi. Kalau fase 2 itu sudah bertahan lumayan lama. Fase 3 itu kalau udah menjadi kultur atau udah menjadi budaya dari sebuah dari budaya atau kultur dari sebuah negara di mana produk itu berada. Oh, kayak gelato lah. Jadi kalau lu ingat gelato pasti Italy gitu ya. Betul. Kalau ingat Singapura, kebalik. Kalau ingat Singapura, ingatnya chicken rice Singapura. Kalau ingat Jepang, ingatnya sushi. Kalau ingat Indonesia, ingatnya salah satunya nih, makanya gue bisnis yang terakhir, yang di bisnis Warteg, brand gue, adalah Warteg. Makanan Indonesia. Karena itu udah budaya, udah kultur. Oke. Kalau kan ya nasi Padang lah ya, di Indonesia lah ya. Paling nasi gampang. Padang. Nasi Padang atau nasi Warteg lah. Dua itu 11 nasi goreng. Pernah. Ya. Yes, betul. That's interesting ya, interesting. Nah, terus gimana tuh lu bisa sampai, kan abis udah nih, kan jadi ceritanya waktu Sour Sally itu lu masih sendiri gitu ya, terus nggak ada investor atau gimana? Akhirnya tuh sekarang gue lihat kayaknya lu udah kemana-mana itu sekarang, merek-mereknya. Jadi gabung banyak orang juga ya gue lihat itu yang terakhir tuh yang bikin jus tuh. Iya, jadi sampai tahun 2018 tetap hanya satu brand Sour Sally, ya kan? 2007 akhir kita launching gulu-gulu buka 2018. Setelah itu ada brand kedua, ya kan? Setelah itu brand gulu-gulu itu bubble tea and cheese tea ya. Sekarang ada brand ketiga dan keempat yaitu Vika, yaitu kopi, dan keempat Warteg, yang semakin kita ke belakang ini, brand-brand itu semakin bisa dibilang bukan tren-trenan saja, punya potensi untuk menjadi habit, punya potensi untuk menjadi kultur. Ya kan? Nah, kayak Warteg, kita potensi kulturnya aja menjadi warteg online sekarang. Kita kan sekarang delivery kan nggak banyak warteg yang online kan. Benar. Nah, ini specifically Warteg itu bisa menjadi kultur baru gitu untuk orang makan makanan Indonesia, makan warteg. Oke. Nah, terus gimana tuh? Jadi lu terus konsepnya gimana? Sekarang jadi lu gue dengar juga udah main ke Cloud Kitchen, terus ada Selera Capital juga lagi, terus ada apalagi tuh sistem kemitraan online yang nomor 1 di Southeast Asia, itu gimana tuh? Itu mungkin bisa. Nah, ya jadi juga pengen belajar dari Bro Doni nih. Waduh, bos gue. Jadi setelah itu kita tahu kan bahwa memang kita sudah ada experience 12 tahun di bidang F&B. Nah, waktu selama 3-4 tahun terakhir ini kan gue juga mulai aktif ya, istilahnya kayak sekarang itu sharing, ya kan, talk show. Belajar dari Bro Joni lah, Bro Joni sering sharing, ya, sekarang podcast juga kan. Jadi gue belajar juga. Nah, tapi gue benar-benar tahu audience gue tuh yang nonton siapa. Ya kan? Yang audience yang nonton tuh ada terdiri dari 3 biasanya. Biasanya mereka adalah pengusaha F&B yang baru mau mulai, nggak tahu caranya bagaimana. Mereka nonton talk show, mendapatkan insight-insight dari sharing gue, ya kan. Kedua, adalah pengusaha F&B yang sudah punya produknya, sudah punya brandnya, sudah berjalan mungkin cukup lama, penjualannya bagus, tapi mereka nggak tahu cara untuk scale up-nya untuk menjadi lebih besar. Ya kan? Karena ya, managing 1 outlet atau 2 outlet of F&B itu beda dengan managing 10 outlet, 20 outlet, 30 outlet, beda. Ya kan? Keluarnya juga langsung multiplikasinya luar biasa itu. Itu Ya, challenge-nya. jadi itu beda lagi. Yes. Nah, jadi oleh karena itu dan ketiga biasanya audiens gue tuh adalah memang udah mungkin ada beberapa pengusaha F&B yang sudah lumayan sukses nih, punya good brand, good product. Dia sudah hampir 9-10 cabang, tapi suffer, mereka nggak tahu cara manage-nya, akhirnya mereka scale down lagi ke 1-2 cabang. Karena mereka ya udahlah kita fokus aja yang kita bisa manage gitu 1-2 outlet ini, ya kan. Nah, mereka banyak yang tanya saya ingin bergabung dengan Sour Sally Group karena mereka lihat pengalaman, kita udah pengalaman 12 tahun, kita udah running sekitar 250 outlet, ya kan, is running smoothly, ya kan. There's nothing smooth lah, tapi it's running gitu. 80% is 90% is good. We have more experience than others gitu. Jadi mereka datang kayak ingin bergabung Sour Sally Group. Oleh karena itu, atas dasar visi itu akhirnya kita membentuk
perusahaan namanya Selera Capital. Selera Capital itu adalah sebuah investment arm, investment vehicle dari Saur Seli Group supaya bisa mensupport keinginan-keinginan banyak keinginan-keinginan pengusaha F&B yang ingin bergabung ke Saur Seli Group, ya kan? Yang ingin mengembangkan bisnisnya cabangnya dari 1-2 outlet menjadi 10, 20, 30 outlet. Nah, Selera Capital itu adalah vehicle-nya, adalah kendaraannya untuk bekerja sama dengan mereka. Jadi dia itu lebih ke kayak visi ya, gitu ya modelnya? No, it's not a VC. Jadi kalau VC itu pure investment, they make investment, financial money. Kalau kita lebih ke joint venture. Jadi contoh, bro, franchise. Bisa franchise atau bisa grow sendiri, tapi mostly likely kita berkembang dengan model franchise. Jadi contoh kayak Bro Johnny ya, punya nasi padang Johnny katakan, ya kan, satu cabang, ya kan, sukses, rame. Satu hari omsetnya mungkin 200-300 packs per day, 200-300 piring, ya kan. Ingin berkembang, ya kan, menjadi 10 outlet, nggak tahu caranya. Nah, kita akan joint venture, ya kan, bikin perusahaan baru, di mana kita akan menjadi mayoritas, Bro Johnny menjadi minoritas di situ, tapi kita akan manage mayoritas kerjaannya akan di-manage oleh kita supaya mengembangkan cabangnya dari 1 outlet menjadi 10 outlet. Jadi kita akan kerjasama joint venture dari outlet kedua sampai ke 10-nya. Outlet pertamanya tetap menjadi miliknya Bro Johnny, 100%. Ngerti. Terus itu konsep jadi gimana tuh? Jadi lu yang akan bikin kayak konsep apa? Cloud kitchen atau apa tuh lagi? Nah, jadi melihat perkembangan new normal seperti ini dan bisnis di dalam mall itu memang we know ya, bisnis dalam mall itu less and less sekarang udah bisnis F&B itu udah mulai mengarah ke delivery, ya kan, mengarah untuk pick up, less dine in, apalagi dengan pandemic seperti ini ya. Jadi kita melihat bahwa sebenarnya kita sudah punya 6 brand sebenarnya, 4 brand sendiri, 2 brand afiliasi, ditambah brand-brand nanti yang akan bergabung dengan Selera Capital yang sekarang kita lagi due diligence, ya kan. Kita juga membuat sebuah platform di mana kita akan ada cloud kitchen sendiri. Actually, our cloud kitchen is gonna start soon ya. Sebenarnya sudah ada, tapi ini mini cloud kitchen cuma 3 brand di dalam, tapi we going to have a bigger cloud kitchen di mana 6 brand kita bisa masuk sana, 2 lokasi, akan mulai kurang lebih dalam 1-2 bulan ini sebagai pilot project, dan kita ingin mengembangkan itu sebagai salah satu platform bahwa brand-brand yang ingin bergabung nih, ya kan, instead of going to the mall, they can go to our cloud kitchen. Operasional lebih murah, ya kan, lebih menguntungkan, ya kan, dan kita bisa. Kalau lo bisa share sedikit, Bro, konsep cloud kitchen itu kan nggak banyak orang ngerti juga ya. Mungkin lo bisa share sedikit itu sebenarnya maksudnya apa sih? Kitchen ke dapur di awan itu maksudnya apa itu? Mungkin lo bisa share. Jadi yang membedakan cloud kitchen dengan kitchen biasa di dalam sebuah restoran adalah kalau Anda mempunyai restoran, ya kan, Anda mempunyai restoran di mana situ ada kitchen, ya kan. Inti dari cloud kitchen itu kitchen-nya, ya kan. Nah, kitchen-nya di restoran itu selain mengeluarkan biaya untuk membangun kitchen-nya atau dapurnya, Anda kan harus merenovasi tampilannya, ya kan. Mahal itu kan, dine in-nya, ya kan, harus punya karyawan yang serve untuk dine in, ya kan, harus punya investasi untuk membuat logonya begitu look nice, ya kan. You have to karena restoran, ya kan, Anda harus mengeluarkan banyak uang untuk mendapatkan posisi-posisi yang strategis secara visibilitas, ya kan. Tentunya mungkin kalau ruko di pinggir jalan banget, ruko di pinggir jalan versus ruko di dalam agak masuk sendiri tapi mudah dijangkau oleh ojol driver atau delivery riders, itu kan harganya berbeda ya. Ya kan? Jadi intinya cloud kitchen itu kita hanya fokus kepada titik sebuah lokasi yang dimana penjualannya itu akan dimaksimalkan melalui penjualan online delivery, ya kan? Atau pick up, orang datang di situ. Berarti lokasinya ada lah, sebenarnya ada. Lokasinya ada, betul. Terus di situ secara fisik ada beberapa toko yang tadi lu bilang 6 brand tadi sama yang siapa yang mau bergabung. Nanti kalau orang ngelihat misalnya dari ojol, dia bilang, oh gue mau beli ini. Nah nanti dia bisa pilih lokasi tersebut, dia datang lah, seperti itu. Betul, ya? Tapi dalam satu lokasi tersebut, bisa ada efisiensi dengan memanage 6-7 brand sekaligus. Betul. Jadi lu sebenarnya kayak bikin, apa ya, konsep mall di luar lah. Ya, lifestyle. Betul. Doang, tapi nggak boleh duduk, cuman delivery. Intinya begitu. Betul. Untuk hanya buntu delivery atau orang-orang untuk pick up, ya kan? Dimana cloud kitchen ini nanti bisa menjadi banyak dan di depannya juga bisa menjadi salah satu supply chain logistik untuk kita. Betul. Tapi berarti lu akan sangat bergantung sama 2 dekakon kita lah ya untuk bisa mendeliver makanan lu lah ya. Betul. Untuk saat ini memang seperti itu. Tapi andaikan kalau kita sudah punya 6, 8, 10 brand, we have our on capacity ya. Sebenarnya kan
pilihan ya, you want to have your own rider Bisa juga. atau outsource gitu kan. Kalau memang sekarang lebih worth it untuk outsource, we outsource. Itu kan pilihan bisnis, strategi bisnis ya. Gantung lah, itu lu mau fokus di mana lah, lu mau end to end atau lu mau makan cuma di F&B-nya aja lah ya. Yes, betul. Interesting. Tapi itu kayaknya emang lagi ngetren juga ya bro ya. Sekarang gue lihat banyak lah yang bikin konsep-konsep kayak gitu, termasuk itu ya. I think Travis ya, coba bikin kayak gitu juga ya. Apanya? Yang bikin kayak gitu termasuk Travis. Iya betul. Everplate, betul. Ya, dia juga bikin. Everplate, Travis. Everplate, kita salah satu cloud kita pertama kita akan masuk Everplate, tapi kita akan masuk sebagai big tenant di sana. Sebagai? Big tenant. Oke. Kita rencananya mau masukin langsung 5 brand, 6 brand langsung di sana. Dan nanti seiring bertambahnya salary capital bergabung kita banyak brand, kita akan mengambil lebih banyak porsi lagi dia punya tempat. Oh, jadi lo kerja sama Everplate lah? Iya, sekarang kita coba pilot project dulu, satu. Rencananya nanti kemungkinan ke depannya kita bisa menjadi big tenant-nya sebenarnya. Sebenarnya kayak Everplate Cloud kita kan seperti mall juga ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kita sendiri akan memiliki gedung dia sendiri. Itu memang kita juga canangkan untuk memiliki gedungnya sendiri. Gitu. Keren. Terus bisa share sedikit apa nih yang kemarin nih gua dengar juga bikin kemitraan online yang pertama di Southeast Asia, right? Wah, jadi pengalaman lu juga bangga gua denger ini. Gimana nih? Coba share dikit. Jadi kita terinspirasi ya bahwa kita lihat bahwa di zaman ini sekarang kita lihat online penetration semenjak adanya corona terutama ya kan meningkat jauh ya kan. Orang sekarang lebih banyak e-commerce juga meningkat jauh ya kan. Penjualan lewat online juga meningkat lewat jauh ya kan. Oleh karena itu kita lihat bahwa F&B dan kita kawinkan antara bisnis online dengan bisnis F&B franchise F&B. Oke, terus? Ya, jadi kita gabungin bareng, ya kan? Dan kita bikin, oleh karena itu kita bikin namanya bisnis franchise online pertama di Asia Tenggara. Bagaimana? Sebelumnya? Jadi maksudnya kalau orang mau franchise dulu bagaimana? Kalau sekarang kalau orang mau franchise? Nah, kalau dulu orang mau franchise, katakan dia mau franchise bisnis brandnya Gulu-Gulu atau Sour Sally, ya kan? Dia harus mengeluarkan uang ratusan juta, bahkan miliaran untuk Sour Sally dengan setup outletnya, training karyawannya, bikin outlet di mall, yang masuk di mall bosnya Pak Joni dulu, ya kan? Masuk Lipopuri, katakan nggak murah, ya kan? Mau bayar DP mall 200 juta, 300 juta di depan untuk outlet, ya kan? Tapi dengan bisnis franchise ini, dia nggak perlu bayar itu semuanya, ya kan? Dengan biaya yang saya katakan hampir gratis, ya kan? Hampir gratis, dia bisa sign up menjadi franchisee dari salah satu brand Sour Sally Group, atau dia bisa pilih yang paket combo, ya kan? Di mana dia punya cara jualan tuh hanya melalui membagikan, nanti dia akan mendapatkan user ID dan login, sebuah dashboard, landing page, sebuah dashboard yang bisa jadi dashboard pribadi dia. Dia bisa using QR code-nya, dia send ke sosial media aset dia, ya kan? Sosial media follower dia, line dia, member dia, teman-teman di WhatsApp group dia, atau mungkin di Tokopedia, atau di Bukalapak, dia can share that link. Customer-nya yang lihat, yang klik that link bisa melakukan purchase any of the brand yang dia franchise punya produk. Katakan Gulu-Gulu dia mau pesan bubble tea atau cheese tea, ya kan? Atau red velvet cheese tea. Atau nanti nih sebentar lagi kita mau kolaborasi dengan Buah Vita, Gulu-Gulu Buah Vita nih katakan, ya kan? Nah, dia bisa beli produk itu dari online dan dia bisa milih si customer-nya ini ya. Ketika beli dari toko franchise online-nya yang franchise ini, dia bisa milih outlet mana yang dia mau dia mau beli dari, ya kan? Dan akhirnya bisa memilih salah satu partner untuk online delivery-nya, ya kan? Atau dia bisa ngambil QR code-nya, besok gue mau ke Mall Alam Sutra, katakan. Gue pergi klaim aja produk gue setelah gue beli dari si franchise online ini, gue bisa ngambil produknya di situ. Jadi sebetulnya seakan-akan bagi franchisee online-nya luar biasanya adalah franchisee offline itu harus bayar royalti kepada kita. Nah, franchisee online nggak usah bayar royalti. Justru franchisee online justru dibayar royalti 10% dari penjualan itu. Iya, basically lu pakai konsep agent lah. It's basically kind of like they will become your agent, right? Untuk bisa bawa QR code itu untuk dibawa menjangkau daerah-daerah yang tadinya mungkin nggak tahu lu lah. Jadi orang itu beli lewat dia, akhirnya tapi tetap di belakangnya dapurnya semua dari lu juga, lu mendeliver. Betul. Dia bisa, customer-nya bisa beli dari, katakan customer-nya, katakan Bro Joni franchise online-nya Gulu-Gulu ya. Ya kan? Customer-nya Bro Joni ketika membeli produk itu, ya kan? Customer-nya itu akan bisa mengakses dari 138 outletnya Gulu-Gulu. Dia bisa beli dari 138 outlet Gulu-Gulu produknya. Benar. That's interesting ya. Jadi benar-benar lo
uh, I think the concept really membangun bisnis dengan berbagi ya. Yes, betul. The concept that you are trying to bring in. Jadi benar-benar kalau dulu kan mentalitas orang lama mungkin membangun bisnis itu, oh gue harus kekup sendiri gitu kan, this is mine gitu kan, lo nggak boleh. Tapi sekarang lo benar-benar ngebuka, oke, siapa yang mau bergabung sama gue, kolaboratif dengan cara bagian dari joint venture, lo mau gedein bisnis lo, atau bahkan di cloud kitchen, atau bahkan sampai sekarang lu bantuin gue jadi agent untuk benar-benar franchisee online dan nge-push produk itu keluar, gue malah kasih lu duit lah untuk bantuin jualin. Betul. Amazing, man. You are a genius, dude. Amazing. Thank you. Amazing. This is what we're trying to build. Kita masih belum launching, kita akan launching. Kita mau launching with the bank ya. Jadi rencana kita lagi formulasikan caranya untuk launching with the bank. Jadi apa yang franchisee online itu dapat adalah mereka bisa menjadi bagian dari bisnis Our Sally Group yang omsetnya setahun ini bisa mencapai ratusan miliar. Wow. Jadi dia bisa menjadi take part of that. They can have 10% of any sales that through their link. Iya. Jadi ini bagus banget. Bisnisnya bagus siapa? Siapa yang bisa langsung sukses di dalam bisnis franchise online ini? Adalah orang yang bisa sukses langsung adalah para individu-individu yang sudah terbiasa dengan bisnis reseller. Iya. Yang sudah terbiasa dengan bisnis MLM. Iya, MLM. Yang sudah terbiasa dengan konsep MLM. Yes. Dia sudah terbiasa dengan bisnis komunitas. Yes. Nah, ini orang akan sukses immediately. Dia bisa menjadi istilahnya franchisee, mitra online dari brand Our Sally Group yang sudah terkenal dan sudah punya akses ratusan toko. Dia jadi KOL lah, key opinion leader yang untuk bisa ngebangun, dia bilang, oh gue makan ini, lu pasti beli gitu kan, langsung orang nurut semuanya gitu. Yes. Bukan hanya dari KOL, tapi di setiap link yang dia bagi itu dia bisa dapat duit dari situ. Oh iya. Yes. Benar. Sorry, bukan KOL-nya Instagram, tapi KOL zaman dulu punya gitu kan. Kayak gue tuh opinion leader-nya gitu, kayak kepala kampung. Yes. The head of the tribe lah gitulah, seperti itu. Yes. Wow, interesting. Oke, Don, gue gila men. Gue dengerin begini sih benar-benar gue berasa benar-benar inilah ya. Gue jadi ikut terinspirasi nih dengerin lo cerita begini nih. Jadi kalau seandainya, thank you. Ya, seandainya nih kalau kayak teman-teman nih yang terinspirasi juga kayak gue, terus bilang, gue pengen ikut gabung lah, benar-benar jadi partnernya Doni, partnernya Selera Capital, itu gimana tuh caranya tuh, bro? Iya, jadi sangat mudah ya. Jadi kita ada Instagram namanya @seleracapital, ya kan? Kalau Anda, kita pakai C tuh? Pakai K, kita bahasa Indonesia. Kita brand Indonesia. Kita mau mengembangkan bisnis berbrand Indonesia istilahnya, makanan Indonesia. Oke. Jadi bisa message ke @seleracapital pakai K tadi, ya kan, bisa DM, bisa nyatakan bisnisnya apa, dan langsung dijawab oleh tim kami, tim deal sourcing kami, tim bisnis develop, akan ada namanya screening kriteria yang perlu dijawab, ya kan. Kalau Anda memang, bisnis Anda memang pas all those screening kriteria, kita bisa duduk, kita bisa diskusi bareng, kita akan melakukan due diligence, kita mulai dulu dari sisi operasional ya, setelah itu kita akan due diligence di finance, di marketing, dan juga legal. Tapi yang pertama operasional, itu akan kita lakukan due diligence. Tapi you have to pass, Anda harus pas 8 screening kriteria tersebut. Dan ini sebenarnya untuk teman-teman yang pengen, yang tadi cerita ya, jadi basically mau mengembangkan, kalau dia punya toko 1, pengen jadi 10, akhirnya jadi buka PT, bareng-bareng sama lu, nah nanti akan membangun satu joint venture, di mana lu menjadi mayoritas, dan mereka menjadi minoritinya, gitu ya? Ya, kita akan memberikan istilahnya experience 12 tahun untuk membantu mengembangkan bisnis Anda. Luar biasa. Ini by the way, meskipun 12 tahun, Doni masih muda ya, jadi jangan anggap ini udah 12 tahun, tapi luar biasa lah. Oke, so mungkin kalau buat penutup nih, buat teman-teman yang teraspirasi, pengen jadi kayak lu lah ya, tapi tadi kan udah share, memang mungkin bisa bergabung, tapi kalau benar-benar pengen ikutin journey lu, bisa sampai jadi lu tuh, mungkin bisa nggak kasih beberapa tips mungkin buat teman-teman yang ngedengerin Jetok Podcast ini gitu ya? Iya, jadi untuk teman-teman yang ingin, saya bisa ngomong dari sisi F&B ya, dan pengalaman saya ya, 12 tahun. Jadi maksud saya, kalau bisnis F&B itu memang mudah untuk memulai, ya kan? Mudah untuk sukses di dalam skala kecil, tapi untuk menjadi skala besar, memang it's not easy ya. That's why kalau Anda mempunyai bisnis yang baik, ya kan, ini bisnis punya produk yang baik, ingin menjadi besar, daripada trial and error, kerjasama sama kita. We are with open arms. Kalau produknya sesuai dengan yang kita visikan bersama, then we grow it big. Who knows in 5 years kita bisa menjadi salah satu bagian dari karena tujuannya Selera Capital ingin meng-IPO-kan
perusahaan kita ya, kita meng-exitkan, meng-IPO-kan in 5 years time, ya kan. Nah, jadi itu satu. Dan kedua adalah ketika teman-teman sekarang tahu ini sekarang lagi krisis, ya kan, ekonomi juga lagi kurang bagus karena pandemi ini, yang selalu saya belajar dari setiap krisis bahwa setiap krisis itu meskipun banyak permasalahan, tapi juga pasti ada peluang, ya kan. Justru gara-gara krisis ini sebenarnya Saur Sally Group dan Selera Capital juga mempunyai aspirasi-aspirasi baru, ya kan, yang melihat take advantage ketika biasanya the new normal ini, gara-gara new normal ini ada sebuah bisnis model yang baru. Asalkan kita terus membuka mata dan terus membuka pikiran untuk menerima ide-ide terbaru tersebut, ya kan, kita pasti bisa sukses. Amazing, dude. I think from a conventional business, terus lu bener-bener ya studi tiru lah ya, basically. Terus mati, mampus gitu kan, gara-gara tadi yang lu bilang dari sisi hype ke maturity-nya itu sampai jadi kultur. Tapi lu bisa bangun sekarang malah dengan inovasi-inovasi yang menurut gue itu luar biasa sih. Thank you. Kan memang inovasi itu kan ada dua macam ya, secara produk, brand, atau bisnis model kan. Yang sekarang ini yang kita lakukan karena memang bisnis modelnya berubah, jadi kita harus inovasi bisnis model juga kan. Yeah. Kebanyakan orang tuh nggak ngerti, hanya ngertinya di produk. Makanannya gitu kan. Banyak kan orang kan terjebak di situ kan. Tapi lu benar-benar udah berubah, dengan kemitraan, dengan begini, dengan begitu, dan mencoba meng-apply bisnis model yang ada di tempat lain ke bisnis F&B yang belum pernah ada. Yes, betul. Amazing kan, amazing. Kita juga Selera Capital kan ada melakukan investment juga ya, strategic investment. Jadi kita invest di beberapa startup yang memang kita istilahnya bisa jadi strategik. Jadi lo benar-benar kalau dilihat lagi itu juga, aside from all the business thinking that we have, sebenarnya itu juga mengempower UKM ya untuk benar-benar besar dan mempunyai akses secara online. Ada misi sosialnya juga sih sebenarnya sih. Luar biasa. Thank you so much ya, bro. Gua benar-benar again berterima kasih banget hari ini juga. Sebenarnya gue banyak belajar juga sih, jujur sih, hari ini sama lu. Thank you. Thank you so much. Jadi kita mungkin tutup Jetok Podcast episode 7 ini. Thank you so much, Doni. Sampai ketemu lagi, teman-teman. Buat di episode berikutnya, sementara saya simpen dulu lah ya, narasumbernya lah ya, biar lebih seru nanti. Thank you. Thank you. Bye. Bye-bye.